Halo semuanya, dan selamat pagi juga kepada Pak Cliff. Dan perkenalkan nama saya Awan Saputra. Dan kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Oke, eh, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu konsep dari perusahaan dagang, kemudian juga isi dari jurnal perusahaan dagang itu apa saja, perbedaan dari FOB destination dan shipping, kemudian juga ada term of payment, perbedaan dengan perusahaan dagang dan laporan keuangan perusahaan dagang, dan terakhir kita akan membahas jenis-jenis dari laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, konsep dasar perusahaan dagang. Konsep pertamanya itu adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian, keuntungan atau laba kotor ini didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualannya. Kemudian, juga memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, kemudian juga dia melakukan proses produksi barang, perhitungan total keuntungan berpatungan dengan total hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembelian dan biaya operasional. Kemudian juga ada perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual, dan barang-barang yang dijual ini langsung dijualkan tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kemudian juga di kegiatan akuntansinya berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok pembeli, harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Selanjutnya, jenis-jenis dari perusahaan dagang. Jenis-jenis dari perusahaan dagang ini apa aja sih? Yang pertama, nama akun-akun itu ada akun pembelian, akun potongan pembelian, resiko pembelian, persediaan barang dagang, ongkos akun pembelian, akun penjualan, akun potongan penjualan, data penjualan, ongkos penjualan. Jadi ya, di angkut pembelian ini, karena industri itu mendapatkan atau membeli barang dagang dengan harapan dapat dijual kembali dan memberi harta itu kecuali inventaris barang dagang dalam berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Kemudian di potongan pembelian. Akun potongan pembelian itu adalah akun untuk mencatat potongan yang didapatkan dari pelanggan karena telah melunasi tunai dalam rentang waktu yang diberikan. Dan kalau di rate penjualan, namanya itu ada rate penjualan, rate pembelian, sorry. Pasti dia kan akun yang nampak karena pengembalian barang yang sudah dibeli, karena itu ada kerusakan atau salah order. Kemudian untuk persediaan barang dagang, eh, untuk mencatat sejumlah persediaan barang dagang awal dan akhir untuk dijual kepada pelanggan. Untuk ongkos pembelian atau nama lainnya adalah FOB shipping point. Nah, di sini membedakan. Kalau FOB shipping point berarti yang menanggung ongkirnya adalah pembeli, bukan penjual. Untuk mencatat seluruh aktivitas pelunasan barang dagang yang sudah dibeli. Akun penjualan. Eh, Akun penjualan itu berlangsung karena industri menjual barang yang didapatkan dari penyuplai dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Akun potongan penjualan. Akun ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan harga yang dijanjikan penjual kepada konsumen karena telah melunasi dengan tunai sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan. Kemudian di reto penjualan. Reto penjualan itu adalah yang nampak karena pengembalian barang yang sudah dijual karena rusak atau tidak cocok sesuai dengan orderannya. Kalau ongkos sama penjualan atau nama lainnya adalah FOB destination point. FOB destination point itu beban pengiriman yang ditanggung oleh penjual saat mengantar barang tiba di pelanggan. Itu. Langsung saja kita lanjut ke term payment. Karena yang nomor tiga tentang FOB, sudah saya jelaskan tadi kan ya. FOB simple point dan FOB destination point. Kita lanjut saja di term of payment. Term of payment ini ada banyak macamnya, ada 4 macam. Ada kayak seperti N per 30, N per EOM, 2 per 10, N per 30, N per 10, EOM. Dan maksudnya dari angka tersebut apa saja sih? Kayak seperti N per 30, berarti pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Kalau N per EOM, pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Tapi kalau ada namanya N per 10 EOM, berarti pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Nah, untuk disclaimer juga, EOM itu artinya apa sih? End of for month, berarti ini sudah jelas.
pembayaran dilakukan setelah akhir bulan, seperti itu. Kemudian terakhir di 2/10 N/30, pembayaran dilakukan kurang lebih 10 hari setelah transaksi bisa mendapatkan diskon 2%, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk perbedaan perusahaan dagang dan laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang ada merupakan entitas bisnis bergerak dalam aktif jual beli barang, membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali ke dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tidak melakukan proses produksi atau manufaktur barang. Yang terakhir, kegiatan yang berpusat pada penjagaan barang dagangan. Kalau laporan keuangan perusahaan dagang itu mencatat transaksi jual beli barang dagang, menyajikan informasi seperti penjualan, biaya barang yang dijual, keuntungan kotor, dan keuntungan bersih. Kemudian juga biasanya terdiri dari ada yang neraca, laporan laba rugi, arus kas, kemudian juga ada laporan laba ditahan atau laporan ekuitas, seperti itu. Kemudian terakhir, fokus utamanya itu ada aktivitas perdagangan dan informasi keuangan yang terkait, seperti itu. Yang terakhir, laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang ini apa sih? Ada jenis. Ada laporan rugi, laba ditahan, atau ekuitas, laporan keuangan perusahaan dagang neraca, laporan arus kas. Nah, ini dia nih, perbedaannya masing-masing. Kalau di laporan laba rugi, laporan keuangan laba rugi ini dibuat untuk mengukur kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu dan berisi rincian mengenai pendapatan, laba atau rugi, serta pengeluaran dan beban perusahaan. Di dalam laporan laba rugi ada dua unsur utama, yakni penjualan dan beban. Sedangkan unsur lainnya adalah harga pokok penjualan. Kemudian kalau selanjutnya di laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan itu adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat akumulasi laba bersih dari tahun ke tahun setelah dikurangi dengan pembagian dividen kepada pemegang saham. Bagi perusahaan dagang, laporan laba ditahan akan dicatat laba bersih yang diperoleh dari kegiatan dagang setelah dikurangi dengan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kalau laporan keuangan yang bagian neraca atau nama lainnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, tujuannya itu buat apa sih? Tujuannya itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan melihat kegiatan keuangan perusahaan khususnya dari sektor pendapatan dan pengeluaran. Dalam laporan neraca tercatat dalam daftar komponen aktiva, kewajiban dan serta modal dari suatu bisnis selama periode tertentu. Nah, laporan neraca ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bentuk staffel yang disusun secara ke bawah atau vertikal dan menempatkan saldo di bagian samping kolom debit. Kalau yang kedua, itu ada neraca harus bentuk kontrol yang memisahkan antara komponen aktiva dan pasiva di bagian kanan kiri. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adanya tiga macam dalam isi laporan arus kas. Ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan pendanaan. Kalau aktivitas operasi, dalam aktivitas ini tercantum transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas transaksi ini bisa didapat pada laporan laba rugi, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, serta beban operasional perusahaan. Kalau aktivitas investasi, terdiri dari transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan dana aktiva tetap. Aktivitas pendanaan, berisi informasi transaksi yang wajib dan dari model perusahaan. Seperti itu. Oke. Terima kasih telah mendengarkan konsep dari perusahaan dagang ini dan mohon maaf apabila salah kata dan setelah ini ada lanjutan video dari saya juga tentang isi-isi dari jurnal umum sampai laporan arus kas dan cara menggunakan seperti apa. Terima kasih. Oke semuanya, pada hari ini saya akan melanjutkan video yang pertama tadi tentang konsep dasar perusahaan dagang dan yang pada video yang kedua ini saya akan membahas tentang soal-soal dari perusahaan dagang. Jadi soalnya itu seperti yang kita langsung saja ya. Soalnya langsung yang di Word ini. PT Abadi itu adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetual. Berikut ini transaksi PT Abadi selama bulan Juli 2022.
Tanggal 1 Juli, PT Abadi itu memiliki modal sebesar 500 juta. Untuk bukti transaksinya seperti ini. Nah, adanya namanya surat penyetoran modal. Kemudian kita lanjut di cara memasukkan dalam datanya. Nah, kita akan membaca roll numbernya. Di sini sudah ada, di sini ada namanya COA, ada namanya tanggal COA, tanggal akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, dan akun fullnya. Kemudian untuk tanggal satunya, tanggal 1 bulan 7, akan ada namanya modal di debit, pasien debit, dan modelnya kredit. Seperti ini. Mengapa kas itu berdebit dan mengapa modal di kredit? Karena kas itu merupakan aset dan aset kan bertambah di debit, sedangkan modal merupakan ekuitas dan ekuitas itu kan bertambahnya di debit juga. Kan bertambah di kredit. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini 2 Juli membeli sejumlah barang dagang dari PT Jaya sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan adanya FOB shipping point atau beban angkut pembelian sebesar 200.000. Jadi yang tadi maksud dari 2/10 M/30 itu apa sih? Maksudnya itu adalah adanya pembayaran yang akan kurang lebih 10 hari dan akan diberikan diskon sebesar 2% dan pembayarannya kan bisa berlaku selama 30 hari setelah transaksi. Seperti itu. Jadinya bukti transaksinya seperti ini. Adanya surat jalan sebagai bukti bahwa data-data yang dibeli itu apa saja dan adanya invoice dia sebagai utang karena ada syaratnya itu. Kemudian juga ada namanya surat dari beban angkut sendiri, dari CNT Express sebagai ekspedisinya. Kemudian untuk di data jurnalnya seperti ini. Pasien BD-nya akan di debit, kemudian utang dagang di kredit sebesar 3 juta, kemudian untuk persediaan BD-nya yang beban angkut di debit dan kasnya di kredit sebesar 100.000. Mengapa nama persediaan BD? Kenapa tidak namanya pembelian? Karena di dalam metode perpetual, setiap kata pembelian, apapun itu, mau pembelian, pembelian, potong pembelian, kemudian juga beban angkut pembelian, semua terus sebagai persediaan BD. Karena itu adalah sebagai metode perpetualnya seperti itu. Jadinya untuk nama-nama ini seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada tanggal 5 Juli. Membeli barang dagang dari PT Sejahtera sebesar 5 juta dengan syarat 2/15 M/30 dan adanya FOB Destination Point atau beban angkut penjualan. Nah, di soal seperti ini, kenapa kita tidak akan menyatukan namanya FOB Destination? Karena di soal ini kan kita namanya pembeli barang kan. Kalau membeli barang berarti harusnya kan FOB shipping bukan FOB Desti. Jadi ongkir tidak akan dia tanggung kepada pembeli, namun akan tanggung dengan penjual seperti itu. Jadinya untuk bukti transaksinya adanya surat jalan dan invoice saja karena dia hanya membeli barang dagangnya dan surat jalan ini membuktikan bahwa ada barang-barang dagang yang dibeli itu apa saja, kemudian di invoice itu sebagai syarat syarat utangnya seperti itu. Nah, sedangkan surat beban angkut kenapa dia ada? Nah, tadi kan dibilang sebagai FOB destination kan. Nah, jadinya di surat beban angkut sendiri itu tidak mungkin ada karena yang akan bakal nanggung ongkirnya itu sebagai penjualnya seperti itu. Lanjut untuk di sistem penjurnalannya seperti ini. Hanya ada namanya Presiden BD dan utang dagang. Karena Presiden BD itu adalah nama lain dari pembelian, kemudian utang dagangnya itu sebagai syarat utangnya. Dan kenapa dia debit dan kredit? Karena debit Presiden BD merupakan aset dan yang dikredit utang dagang dia merupakan liabilitas dan dia akan berkurang di kredit. Akan bertambah, sorry, akan bertambah juga di kredit. Soalnya kan dia ngutang ya. Sorry, sorry.
Kemudian lanjut di tanggal 6. Tanggal 6 bulan 7. Mengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PT Sejahtera karena rusak sebesar 500.000. Nah, di sini dibilangkan dia ada mengembalikan barang dagang karena rusak. Barang itu namanya dia adalah retro pembelian karena dia mengembalikan barang yang telah rusak ini dari PT Sejahtera. PT Sejahtera kan di sini bilang kan membeli kan. Tapi kita kan retro pembelian seperti itu. Oke, kita lanjut saja di sistem sebelum itu di bukti transaksinya. Contoh bukti transaksi seperti ini. Ada nilai pembelian dan ada benar-benar total dari nilai pembelian seperti dari itu sendiri. Kemudian lanjut saja ke bagian penjurnalannya. Penjurnalannya akan menjadi utang dagangnya akan debit, sedangkan yang negatif adalah persediaan barang dagang. Yang karena di pesan BD ini kenapa nama pesan BD? Karena kan dia bilang ada pembelian kan. Kalau setiap perpetual pasti ada pembelian itu akan menjadi namanya beli persediaan BD. Itu. Kemudian kita lanjut saja ke tanggal 10. Tanggal 10 bulan 7. Menjual barang dagang pada PT Ceria sebesar 6 juta. Dan adanya harga pokok penjualan 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan adanya FOB Destination Point atau beban aku penjualan sebesar 200.000. Nah, di sini kan dibilang kan adanya FOB Destination. Berarti kan sudah pasti ongkir bakal ditanggung dengan penjualnya, bukan pembeli. Jadi ini kan masuk dalam penjurnalannya. Sebelum itu kita masuk ke bukti transaksi dulu ya guys. Jadinya, nah sini ada surat jalan sebagai menandakannya barang-barang apa saja yang telah dibeli, kemudian invoice-nya sebagai surat utangnya, kemudian ada juga di bukti permintaan pengeluaran barang dagang barang gudang PT Abadi. Nah, dari bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini tujuannya apa sih? Untuk kan ada namanya tadi HPP kan. Nah, HPP sendiri ini akan menentukan barang gudangnya. Apakah barang gudang yang dikeluarkan ini akan sesuai dengan data sudah ada seperti itu. Dan kemudian adanya beban akun sendiri. Oke, lanjut saja ke sistem penjurnalannya. Sistem penjurnalannya akan menjadi piutang dagang, ada debit, kemudian penjualan di kredit sebesar 6 juta, HPP persediaan barang HPP-nya akan debit, sedangkan kreditnya adalah persediaan barang dagang sebesar 4.500.000 dan yang terakhir adanya beban akut penjualan di debit dan kasnya di kredit sebesar 200.000. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal tanggal 11. Tanggal 11 bulan 7. Membeli barang dagang dari PT Jaya sebesar 5 juta dengan syarat 20 M30 dan adanya FOB shipping point atau beban angkut pembelian sebesar 15.000. Nah, kalau FOB shipping point berarti kan membeli kan. Sedangkan kita juga membeli. Berarti bakal ada namanya FOB shipping point ini kan masuk di surat beban angkut kita. Karena kita sama-sama membeli kan. Oke. Kita lanjut ke bukti transaksinya. Bukti transaksinya akan menjadi adanya adanya surat jalan sebagai menentukan barang-barang apa saja yang dibeli, kemudian surat invoice-nya karena dia mengutang, kemudian ada surat yang beban angkut pembelian. Jadi di sistem penjurnalannya akan menjadi seperti ini. Ada persediaan BD, persediaan BD-nya akan di debit, kemudian utang dagangnya di kredit sebesar 5 juta, dan persediaan BD dengan kas sebesar 500.000. Oke, lanjut di tanggal 13. Tanggal 13 Juli, pengembalian barang dagang dari PT Ceria sebesar 1 juta dan adanya harga pokok 1.500.000. Nah, di sini pengembalian barang dagang dari PT Ceria. Berarti kan PT Ceria tadi kan sebagai menjual barang dagang. Berarti kan adanya retu penjualan. Oke.
Lanjut ke bukti transaksinya saja. Bukti transaksinya ada nilai penjualan ini, kemudian di sistem penjurnalannya akan menjadi nilai penjualan yang ada debit, kemudian piutang dagang di kredit sebesar 1 juta, dan pasien BD, kemudian di debit, dan HPP-nya akan di kredit sebesar 1.500.000. Seperti itu. Untuk selanjutnya, tanggal 14 bulan 7 diterima dari PT Ceria. Pelunasan faktur tanggal 10 Juli 2022. Tanggal 10 Juli. Nah, ini pada tanggal 10 Juli kan ada yang menjual barang dagang dari PT Ceria sebesar 6 juta. Harga pokok 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 M30 dan adanya FOB Destination sebesar 200.000. Berarti di sini kita kan bakal diberikan diskon sebesar 2% karena masih menjangkau dalam jangka waktu 30 hari setelah transaksi. Karena sini kan pembayaran bakal dilakukan tanggal 14 Juli kan. Masih berarti diskonnya kan waktu tetap berlaku. Jadi itu. Kita lanjut ke bukti transaksinya dulu. Bukti transaksinya seperti ini, adanya potongan penjualannya, kemudian ada kwitansi pembayarannya karena sebagai kita membayar secara cash seperti ini. Kemudian lanjut ke sistem penjurnalannya akan menjadi seperti ini, adanya kas di debit, potongan penjualan di debit, kasnya sebesar 4.900.000, potongan penjualan sebesar 100.000, dan piutang dagangnya dari sebesar 5 juta. Nah, dapatnya dari mana sih? Dapatnya ini? Nah, dapatnya dari sini. Mana? Ini. Tanggal 10 bulan 7-nya kan adanya piutang dagang. Kemudian, kan sebesar 6 juta nih. Kemudian di selanjutnya ada lanjutkan soal berikutnya kan tangan tiga bisa berkelanjutan kan, berhubungan kan. Karena dia ada melakukan operator penjualan dan ada piutang dagang. Nah, kita harus mengurangi dulu dengan operator penjualannya ini. Jadinya dari piutang dagang yang pertama, kita akan kurangi dengan piutang dagang di rate penjualan sampai 1 juta ini, 6 juta kurangi 1 juta kan sebesar 5 juta. Baru kita masuk di piutang dagangnya, ini 5 juta, kemudian baru 5 juta ini kita kalikan 2% menjadi 200.000, dan 5 juta kalau kita kurangi 100.000 akan menjadi agar kita bisa mendapatkan kasnya berapa yang akan dibayarkan. Seperti itu. Dan ini harus balance ya guys. Kalau misalnya kanan kiri kita nggak balance, pasti kita sampai akhir itu pasti salah semua. Seperti itu. Lanjut tanggal 15. Tanggal 15 Juli, membayar hutang pada PT saya atas faktur tanggal 2 Juli 2022. Tanggal 2 Juli. Nah, ini kan membeli sejumlah barang dagang dari PT Jaya 3 juta dengan syarat 2/10 M30. Nah, dengan syarat 2/10 M30, berarti dia tetap akan mendapatkan diskon sebesar 2% karena itu masih jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian. Berarti langsung ngecek ke bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi seperti ini untuk potong pembeliannya. Kemudian untuk kwitansi pembayarannya, kita akan membayar secara cash sebesar 2.940.000. Dapat dari mana sih ini ya? Nah, kita akan cari di penjurnalannya. Jadi penjurnalannya akan menjadi seperti ini. Ada yang utang dagang, kas, bahan pasien barang dagang. Utang dagangnya debit, kasnya di kredit, dan pasien barang dagangnya kan di kredit juga. Nah, itu dapatkan nominal ini dapat dari mana? Nominalnya dapat dari 3 juta ini. 3 juta dapat dari soal yang ini. Tanggal 2 bulan 7. Kan utang dagangnya sebesar 3 juta. Kita lihat adanya retur pembelian nggak di setelah tanggal 2 ini. Di soal kan tanggal 2 tidak diberitahukan kalau adanya namanya retur kan di sini. Nah, berarti kita langsung saja 3 juta ini tinggal disalin di sini 3 juta, kemudian presiden barang dagang presiden barang dagang ini atau nama lainnya potongan pembelian karena dia merupakan potongan pembelian sebagai perpetual kita akan catat sebagai presiden barang dagang. Kita 3 juta ini kan kalikan 2% jadi 60.000, kemudian dikurangi dengan 3 juta sehingga menjadi 2.940.000. Nah, 2.940.000 ini yang bakal kita bayarkan kepada penagih utangnya seperti itu.
Kemudian kita lanjut saja ke tanggal 16 Juli. Membayar hutang pada PT Sejahtera tanpa adanya diskon. Dia ya bilang kan disertai dengan diskon. Jadi tanggal 16 ini kan membayar PT Sejahtera. Berarti di bagian sini dia membeli barang dagang dari PT Sejahtera 5 juta dengan syarat 2/15 sampai 30. Oke, di soal ini tanggal 5 sama tanggal 6 berhubungan karena dia ngabisin membeli barang, dia akan mengembalikan barang dagang karena dia rusak. Nah, kita bakal kurang dulu. 5 juta ini kan kita kurangin 15.000 menjadi 4.500. Tapi sebelum itu kita akan melihat bukti transaksinya terlebih dahulu agar kita sama-sama paham juga. Nah, kwitansi pembayarannya seperti ini. Untuk sebagai kita membayarkan secara cash, berarti kan kita akan muncul namanya kwitansi. Nah, sebesar 4.500. Berarti di sini akan menjadi utang dagangnya di debit dan kasnya di kredit sebesar 4.500. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di tanggal 17, oh sorry, tanggal 20. Menjual barang dagang pada PT Mentari sebesar 5 juta, harga pokok 4 juta, dengan cara pembayaran 20 per 30 dan adanya ewu shipping point atau penengkut sebesar 200.000. Nah, ewu shipping point ini kita kan tidak cantumkan di beberapa surat perbankan akutnya karena dia kan sebagai shipping. Shipping kan pembeli yang nanggung, bukan menjual. Seperti itu. Lanjut, langsung saja di bagian transaksinya dan nambah surat jalan sebagai bukti-bukti barang apa saja yang dijualkan. Kemudian invoice-nya karena itu sebagai utang, kemudian adanya bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang PT Abadi, supaya kita bisa tahu barang-barang apa saja yang kita bakal keluarkan dari gudang dan dia salah kesilapan. Kemudian tuh sistem penjurnalannya seperti ini. Piutang dagangnya ada debit dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Kemudian HPP-nya di debit dan mesin BD-nya di kredit sebesar 4 juta. Lanjut di tanggal 28. Tanggal 28 Juli pengembalian barang dagang dari PT Mentari sebesar 1.500.000. Nah, di sini kan dibilangkan adanya pengembalian barang dagang. Berarti di bukti transaksinya berarti adanya retro penjualan karena di situ belum kita menjual, berarti yang di sininya untuk sistem penjualannya seperti ini, adanya penjualan, terus adanya piutang dagang sebesar 7.500.000. Tanggal 29 Juli, PT Abadi itu menerima pelunasan dari PT Mentari tanpa adanya diskon. Berarti tanpa ada diskon, oh ya, bukti transaksi seperti ini. Bukti hasilnya hanya namanya kwitansi sebagai kita bukti pembayarannya sebesar 3.500.000. Berarti di sininya kasnya akan debit dan kita akan di kredit karena kita akan menerima kas tersebut, maka kas kita akan bertambah atau aset kita akan bertambah sebesar 3.500.000. Selanjutnya, di tanggal 31 Juli, PT Abadi membeli peralatan dari PT Roniadi sebesar 1.500.000 dan dibayar secara tunai. Berarti bukti transaksinya adanya surat jalan dan adanya kwitansi sebagai bukti-bukti barang apa saja, peralatan apa saja yang bakal mereka mereka beli. Kemudian juga ada kwitansi pembayarannya sebagai bukti pembayaran untuk ke PT Roniadi-nya sebesar 1.500.000. Berarti di sistem penjurnalannya adalah menjadi seperti ini. Peralatan, debit, dan kasnya akan dikredit sebesar 1.500.000. Oke, jadi setelah selesai kita menjurnalkan semua ini, kita tinggal kita total saja akan menjadi 555.400.000 rupiah. Dan ingat guys, kanan kiri ini kita harus semua balance ya. Kalau tidak balance, berarti ada salah di penjurnalannya. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya tidak lupa untuk kita melakukan pivot table sebagai buku besarnya. Buku besarnya berarti di sini akan menjadi seperti ini.
Kemudian yang kita cantumkan adalah debit, kredit, tanggal, kemudian akun fullnya. Nah, jangan lupa guys, akun fullnya kita bisa ke filter menjadi seperti ini. Kemudian tinggal ini kita cantumkan satu persatu kas. Kemudian ini hanya tinggal di kopas-kopas saja guys. Kemudian barang dagang, kemudian piutang dagang, bisnis peralatan, utang dagang, modal, penjualan, penjualan, potongan penjualan, HTP, benang penjualan. Seperti ini. Tinggal langkah selanjutnya kita pakai pivot lagi sebagai neraca saldonya, insert, pivot table, form pivot table, kemudian kita plot semuanya. Jangan lupa kita cantumkan debit kreditnya, kemudian akun full saja. Kemudian jangan lupa rumusnya. Pakai fit every item and set calculate fill. Di situ kita tulis saldo debit, kemudian rumus formulanya if buka kurung debit lebih besar dari kredit kurangi koma debit kurang kredit koma nol kurang tutup. Tinggal seperti ini. Nah, oh iya, untuk kredit itu juga sama ya rumusnya ya. Tinggal diganti debit kredit saja. Buka field item and set, cover field. Sini kita hanya ganti saldo kredit. Jadi if, buka kurung, kredit lebih besar dari debit, koma, kredit min debit, koma nol, penutup. Nah, tinggal di sini kita zoom. Ini kita zoom juga. Nah, kan kita sudah balance, berarti sudah benar. Oke, terus selanjutnya di bagian laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada pendapatan. Pendapatannya itu isinya apa? Dapat sih. Isinya pendapatan itu adanya penjualan, atau penjualan, potongan penjualan, kemudian baru di penjualan bersihnya. Nah, angka-angka ini kita dari mana? Angka kita ini langsung tinggal kopas saja dari neraca saldonya. Kayak misalnya dari 11 penjualan 11 juta. Nah, penjualan kan seperti ini kan 11 juta tinggal kita kopas. Kemudian jangan lupa ini. Berarti penjualan dan potong penjualan kita harus kurangi. Jangan kita tambah. Kalau kita tambah mungkin harga aslinya bisa salah semua pasti. Kita zoom juga jadi 8.400.000. Kemudian selanjutnya di sini adanya HPP.
Jangan lupa kita kurangi dulu dengan 7 juta, kemudian laba kotor kita tambah, laba kotornya dari penjualan bersih dikurangi HPP jadi 1.400.000. Kemudian kita selanjutnya untuk menghitung beban operasional. Beban operasional kita kan hanya ada beban angkut penjualan saja kan. Nah, itu saja yang kita cantumkan jadi 200.000 dan total bebannya 200.000. Pendapatan dari operasionalnya tinggal kita 1.400.000 dikurangi dengan beban angkut penjualan menjadi 1.200.000. Itu kan menjadi laba bersihnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini warga untuk 1 Julinya nggak ada modal 500 sebesar 500 juta, laba bersihnya adalah 1.200.000 dan modal dari tanggal 31 Juli 2022 sebesar 501.200 juta. 501.200.000 rupiah seperti itu. Di laporan posisi keuangannya selanjutnya, kita kelompokkan semuanya dari aset, liabilitas, ekuitas. Dari aset, hanya ada ya disclaimer untuk aset ini kita hanya dari angka satu saja. Jadinya dari nomor coan nomor satu depan angka satu itu kan termasuk semua aset. Kalau dua liabilitas dan tiga itu sebagai ekuitas. Pada sininya kita akan sampai di peralatan. Kita hanya dengan kopas saja. Masuk di laporan posisi keuangannya seperti ini. Kasnya sebesar 498.560.000 rupiah. Presiden barang dagangnya sebesar 6.140.000 rupiah. Peralatannya 1.500.000 rupiah. Di total menjadi 506.200.000 rupiah. Untuk liabilitasnya hanya ada utang dagang sebesar 5 juta rupiah. Total liabilitasnya ada sebesar 5 juta rupiah. Dan ekuitas dari modal dari tanggal 31 Juli 2022 sebesar 501.200.000 rupiah. 500.200.000 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya akan menjadi 506.200.000 rupiah. Ini ada satu lagi guys. Kita harus kita harus balance ya di sini. Dari total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini kita harus balance semua. Kalau nggak balance, pasti salah di scroll kembali atau di sistem pengurangan atau petambahannya seperti itu. Setelah itu kita habis dari posisi keuangan, kita langsung lanjut ke bikin arus kas yang terakhir guys. Yang terakhir adanya namanya arus kas dari aktivitas operasional. Nah, dari arus kas dari aktivitas operasional sendiri nih, dari penerimaan kas atau pembayaran kas dari setiap akun-akun kas yang ada di Jurolom tadi. Nah, di Jurolom tadi kan ada namanya gitu, penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang. Nah, kita cantumkan di sini sebesar 4.900.000. Kemudian di yang kedua sebesar 3.500.000 dan yang dari pembayaran cash ini untuk beban sebesar 100.000, pembayaran cash untuk beban juga sebesar 200.000, pembayaran cash untuk beban juga sebesar 500.000, pembayaran cash pelunasan utang dagang sebesar 2.940.000, pembayaran cash pelunasan utang dagang sebesar 4.500.000. Nah, berarti di sini tinggal kita total saja. Tapi jangan lupa guys, pembayaran-pembayaran ke sini kita harus kurangi semua. Jangan ada ditambah. Kalau tambah pasti akan tidak balance dan pusing nanti caranya gimana. Jadinya tinggal kas bersih kita akan menjadi sebesar 60.000. Nah, selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Nah, adanya pembelian peralatan sebesar 1.500.000 dan arus kas dari aktivitas pendanaan modal awal dari pemegang saham sebesar 500 juta sebagai modal awal kita tadi kan yang pertama, kemudian dikenakan kas bersihnya akan menjadi 498.560.000 rupiah. Nah, dapat dari mana? 500 juta dikurangi 1 juta. Dari 500 juta ditambah dengan 60 juta, 60.000 dikurangi 1.500.000. Seperti itu. Dari kas pada awal periodenya sebesar 5 juta dan kas pada akhir periodenya menjadi
498.560.000 rupiah. Dan di sini juga guys, jangan lupa guys untuk kenaikan kas bersihnya dan kas pada akhir periodenya kita semua dua-duanya balance ya. Jangan sampai tidak balance dua-duanya ini. Kalau dua-duanya tidak balance, nah selamat Anda harus mencari di kesalahan di jurnal umumnya. Seperti itu. Oke guys, tidak disangka udah di ujung penjelasan juga udah di ujung penjelasan. Terima kasih guys telah mendengarkan video saya di penjelasan perusahaan dagang ini dan saya harap semoga bermanfaat di video kali ini dan dapat berdedikasi juga agar video yang bermanfaat juga untuk kalian semua. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih lagi.